Kepada seluruh hadirin, kami ucapkan selamat datang di Universitas Wisnuwardana Malang. Sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan sebuah pantun istimewa. Di Unida ada Pak Rektor Sukowiono, di Polda Jatim ada Pak Kombes Pol Sugeng Riyadi. Ditawari narkotika, bilang no, isi harimu dengan ilmu dan sikap yang berbakti. Salam bahagia kami tertuju kepada yang terhormat Bapak Rektor Unida Profesor Dr. Sukowiono, SHMH, beserta jajaran Wakil Rektor, yang kami muliakan Kabitkum Polda Jatim, atau perwakilannya, Bapak Kombes Pol Dr. Sugeng Riyadi, SIK SHMH beserta jajarannya, yang kami sayangi kedua narasumber yang telah hadir di tengah kita, yakni Bapak AKBP Dr. Sarwo Waskito SSOS SHMHUM MM, beserta Bapak Profesor Dr. Doktorandos Widodo SHMH. Tak lupa kami sampaikan salam hangat kami kepada yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum dan segenap panitia acara beserta para peserta seminar nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul hari ini pada acara seminar nasional dengan tajuk Upaya Penegakan Hukum Terkait Narkotika dan Psikotropika dalam Menciptakan Mahasiswa yang Unggul dan Berprestasi Menuju Perguruan Tinggi Bebas Narkoba yang diselenggarakan oleh Universitas Wisnuwardana Malang bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur. Hari ini pada hari Sabtu tanggal 8 Juli tahun 2023 bertempat di Aula F2 Universitas Wisnuwardana Malang. Selanjutnya saya Desi Proklawati yang akan menjadi pembawa acara pada hari ini mengucapkan mewakili seluruh rekan panitia menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang hadir dengan penuh semangat pada seminar nasional hari ini. Baik, pada pagi yang berbahagia ini, keseluruhan acara yang akan kita lalui adalah sebagai berikut. Diawali dengan registrasi, pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, laporan dan sambutan oleh Dekan Fakultas Hukum, keynote speaker dari Rektor Unida Malang, kemudian penayangan video Bitkum, keynote speaker dari Kabitkum Polda Jatim, selanjutnya penyerahan cindramata serta sesi foto bersama, kemudian masuk pada acara inti yang dibawakan oleh moderator dan diisi oleh dua narasumber. Setelah itu ada sesi diskusi dan tanya jawab, diakhiri dengan penutupan oleh pembawa acara. Guna menghemat waktu, marilah kita memasuki acara berikutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon para hadirin untuk dapat berdiri di tempat masing-masing. Dan kami persilakan kepada perwakilan mahasiswa dari BEM Universitas Wisnuwardana untuk memimpin jalannya sesi ini. Dipersilakan perwakilan dari BEM.
Baik, terima kasih kepada perwakilan BEM dan para hadirin silakan duduk kembali. Berikutnya, untuk kelancaran acara kita pada hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk sesi pembacaan doa akan dipimpin oleh Bribda Muhammad Miftahul Munir. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji hanyalah bagimu ya Allah. Senantiasa kami panjatkan syukur karena pada saat ini sebagian hamba-Mu berkumpul untuk melaksanakan kegiatan seminar nasional upaya penegakan hukum terkait narkotika dan psikotropika dalam meningkatkan mahasiswa yang unggul dan berprestasi menuju perguruan tinggi bebas narkoba. Kiranya acara ini mendapat manfaat dan ridho-Mu. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, melalui acara ini kami mohon kehadirat-Mu ya Allah. Jadikanlah kami di dalam kebaikan dan keamanan-Mu untuk menjalankan tugas. Mudahkan dan bimbinglah kami sehingga apa yang kami jalankan ini mendapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi, lindungilah kami dari kesulitan dan ridhoilah langkah kami untuk senantiasa berkarya dan beribadah dimanapun kami berada. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, serta kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bribda Muhammad Miftahul Munir. Semoga doa baik kita pada hari ini dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan acara kita dapat dilalui dengan lancar serta memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sesi laporan dan sambutan oleh Dekan Fakultas Hukum. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Bambang Winarno SHMS untuk maju ke mimbar acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Wisnuwardana, Profesor Dr. Sukowiono SHMH, yang terhormat Bapak para Wakil Rektor dari Universitas Wisnuwardana, yang terhormat Bapak Kombes Dr. Sugeng Riyadi SIK SHMH, atau mungkin yang mewakili atau dengan jajarannya dan sebagainya karena beliau masih dalam perjalanan. Kemudian peserta seminar yang saya cintai, jadi dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardana. Jadi pada pagi hari ini berkat kerjasama yang sangat baik antara Polda Jawa Timur dengan Universitas Wisnuwardana yang telah dimulai pada tahun 2020 awal, kita bisa menyelenggarakan seminar yang merupakan kewajiban dari mahasiswa apabila dia menempuh suatu program studi S1. Dan seminar tersebut dengan ide, kreativitas dan sebagainya dari Universitas Wisnuwardana dengan Polda Jatim, khususnya bidang hukum dari Polda Jatim, maka pada hari ini bisa terselenggara dengan topik upaya penegakan hukum
terkait dengan narkotika, psikotropika dalam menciptakan mahasiswa unggul berprestasi menuju perguruan tinggi bebas narkoba. Yang perlu saya laporkan kepada Bapak Rektor, kemudian dari Kabid Hukum Polda, bahwa peserta seminar ini ada 250-an mahasiswa yang hadir pada saat ini, dan ini merupakan kewajiban untuk menempuh suatu studi atau menyelesaikan studi hukum. Memang mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti seminar semacam ini. Kemudian kaitannya dengan topik seminar yang pada pagi hari ini disampaikan, memang dengan konsultasi tentunya dengan bidang hukum Polda, kami akhirnya menentukan bahwa seminar tersebut adalah yang berkaitan dengan narkotika yang berkorelasi dengan perguruan tinggi. Jadi kenapa seperti itu? Karena sudah banyak sekali. Jadi dari Asosiasi Relawan PT Anti Penyalahgunaan Narkoba, ternyata mahasiswa di Indonesia itu 250.000 itu yang terpapar narkoba. Jadi itu bukan main-main. Padahal jumlah mahasiswa di Indonesia, mahasiswa ya baik itu S1, S2 maupun S3 itu sekitar 8 juta. Jadi kalau rasio itu kita kecilkan, jadi sekitar 160 mahasiswa itu ada 5 terpapar narkoba. Nah ini ada 250, enggak tahu ya. Mudah-mudahan, alhamdulillah lah, bahwa untuk Yunida sampai sekarang adalah bebas narkoba. Tapi di perguruan tinggi lain itu ada bunker, ya mungkin bukan bunker tapi brankas ya katanya, itu di universitas negeri di ujung pandang di Makassar sana, itu juga ada narkoba di situ. Jadi narkoba masuk ke perguruan tinggi itu adalah sesuatu yang niscaya dan itu sangat dimungkinkan, dan kami semua berdoa mungkin dengan bantuan dari Polda yang nanti melakukan preemptif atau preventif dan sebagainya, itu mudah-mudahan nanti untuk Universitas Wisnuwardana bebas narkoba. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi selain itu juga ada upaya-upaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi, tentunya dengan berbagai instansi, khususnya untuk Yunida ini dengan kerjasama dengan Polda yang sangat baik sekali. Bagaimana kita menciptakan hal tersebut itu supaya nanti Yunida bebas narkoba. Saya pikir untuk dari saya yang perlu saya laporkan, kemudian sambutan dan sebagainya cukup kita akhiri di sini, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas laporan dan sambutan dari Bapak Dr. Bambang Winarno SHMS. Selanjutnya, kita akan mendengarkan keynote speaker oleh Rektor Universitas Wisnuwardana Malang kepada Bapak Profesor Dr. Sukowiono SHMH. Kami persilakan maju ke atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Sugeng Riyadi SIK SH, Kombes MH, selaku Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur. Yang terhormat Bapak Dr. Sarwo Waskito SOS SHM HUM MM AKBP ini selaku Kasubit Sunlukum Bitkum Kepolisian Daerah Jawa Timur. Yang terhormat narasumber ini Prof. Dr. Widodo SMH, Guru Besar Bidang Hukum Pidana di lembaga ini, dan hadirin semua yang berbahagia.
Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur pada Allah Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan ridho-Nya pada siang hari ini kita bersama-sama dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melaksanakan semua ini mengikuti seminar nasional upaya penegakan hukum terkait narkotika dan psikotropika dalam menciptakan mahasiswa yang unggul dan berprestasi menuju perguruan tinggi yang bebas narkoba. Kebetulan saya 2 bulan yang lalu itu dapat mandat dari Jakarta untuk membentuk Asosiasi Perguruan Tinggi PTN-PTS Anti Narkoba. Cuma saya belum sempat bentuk sampai hari ini karena kesibukan yang lain itu. Jadi ada surat tugas dari Jakarta untuk bentuk itu. Mungkin nanti tentunya juga konsultasi dengan Polda itu pasti itu ya. Akhir-akhir ini di pemberitaan media sosial kita mengetahui bahwa salah satu pemberitaan yang trending ya, yaitu mengenai kriminalitas yang dilakukan oleh mahasiswa maupun kriminalitas yang dilakukan oleh para generasi penerus bangsa yang masih usia remaja dan belia. Tentunya adanya kejadian ini menjadi keresahan sekaligus refleksi bagi kita sebagai pendidik, khususnya di perguruan tinggi. Perguruan tinggi sebagai store of knowledge seharusnya mampu untuk menghasilkan generasi bangsa yang cinta, peduli, dan patuh terhadap hukum yang ada di Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Selain itu, salah satu keresahan yang juga saya yakini menjadi keresahan kepolisian selain terkait kriminalitas, yaitu penggunaan narkotika dan psikotropika. Karena memang penggunaan 2 hal ini dapat menjadi pemicu tindakan kriminalitas. Saya bersyukur belum pernah ada, moga-moga tidak terjadilah di kampus kita ada pengguna itu sampai hari ini belum, moga-moga tidak. Penyalahgunaan narkotika merupakan problem nasional maupun internasional. Di Indonesia permasalahan tersebut tentang penyalahgunaan narkotika cukup memprihatinkan dikarenakan penggunaan narkotika tersebut didominasi oleh remaja maupun anak-anak. Nah, ini rawannya anak-anak sudah ikut itu ya. Penyalahgunaan narkotika sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia telah mengkategorikan tindak pidana narkotika sebagai kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan narkotika harus serius, khususnya di kalangan mahasiswa. Penggunaan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dipandang sebagai kejahatan serius yang dapat merusak tatanan kehidupan secara universal. Saya ingat waktu kuliah dulu ada perang candu gitu ya. Ya mungkin kalau sekarang ya narkotika itu dirusak lewat itu. Bukan hanya berdampak negatif pada kehidupan secara pribadi untuk pengguna, melainkan dapat merusak kehidupan sosial, bahkan menyebabkan kematian. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku peredaran dan penyalahgunaan narkoba harus ditingkatkan serta melibatkan semua elemen bangsa. Upaya penegakan hukum narkotik di Indonesia merupakan pertanggungjawaban pidana dan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan sanksinya tentunya sanksi pidana. Hadirin yang berbahagia, kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh mahasiswa atau usia remaja dianjurkan dilakukan pencegahan dan penanggulangan melalui pencegahan preventif dan tentunya juga represif. Pencegahan preventif diartikan sebagai tindakan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Jadi sosialisasi itu perlu. Mereka harus tahu betapa bahayanya menggunakan itu. Tentunya untuk mewujudkan upaya pencegahan dan penanggulangan ini dibutuhkan upaya sinergis antara orang tua, perguruan tinggi, kepolisian, dan masyarakat. Ketiga hal ini penting karena pengawasan orang tua untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, taat hukum, dan melaksanakan nilai-nilai luhur Pancasila secara psikologis
akan mempengaruhi perilaku anak-anak kita. Tentunya dalam hal ini, perguruan tinggi juga merupakan salah satu institusi pendidikan yang memiliki peran yang strategis untuk terus mendidik, mengupayakan agar peserta didik memiliki karakter yang dalam setiap tindakan serta perilakunya berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Hadirin yang berbahagia, Universitas Wisnuwardana Malang, di mana kita semuanya adalah sebagai bagian dari sivitas akademika, berupaya menghasilkan mahasiswa yang anti narkotika, psikotropika, dan zat-zat aditif lainnya. Melalui pengawasan dari bidang kemahasiswaan, serta unit-unit kemahasiswaan yang sudah ada, maka di Unida Malang terus berupaya untuk menjadi kampus yang bersih dari narkoba. Saya yakin betul, hingga sekarang penggunaan narkoba akan menjadi awal yang suram bagi penggunanya dan tidak hanya mahasiswa, tapi semua. Apalagi kalau yang menggunakan adalah mahasiswa, akan jauh dari capaian prestasi. Saya juga yakin untuk menjadikan perguruan tinggi yang berprestasi, itu juga seluruh elemen perguruan tinggi harus sinergis termasuk mahasiswanya. Jadi tentunya tidak mungkin ya hanya rektornya, wareknya, dekannya, atau dosennya, tapi harus didukung oleh semua sivitas akademik, baik tenaga pendidikannya, tekniknya, maupun mahasiswanya. Itu semua harus kita bersama-sama lah. Oleh karena itu, saya senang sekali dengan adanya seminar hari ini. Saya berharap nanti semua dosen dan juga mahasiswa akan semakin nyata lah kita bergerak dalam rangka melawan peredarannya, kemudian juga kita itu dalam rangka pencegahan. Ya kalau ada pengguna sekarang cepat tobat lah gitu ya. Kita kan tidak tahu satu persatu ya. Mungkin senyum-senyum ternyata pengguna itu kan kita tidak tahu gitu ya. Nyoba-nyoba gitu ya. Saya kira begitu. Terima kasih atas kerjasama dengan Polda Jawa Timur. Semoga ini bisa berlanjut sehingga kita semua diselamatkan dari bahaya penggunaan narkoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas keynote speaker yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Sukoyono SHMH. Baiklah para hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki sesi selanjutnya, kami akan menayangkan video dari Bitkum Polda Jatim untuk kita simak bersama. Bidang Hukum Polda Jatim adalah satuan kerja yang membawahi 39 seksi hukum jajaran Polrestabes, Polresta, dan Polres di wilayah Polda Jatim. Bidang Hukum dan Seksi Hukum Polda Jatim mempunyai tugas wewenang dan tanggung jawab menjalankan fungsi hukum dan hak asasi manusia, meliputi bantuan dan nasihat hukum, penerapan hukum, penyuluhan hukum, pembentukan peraturan, serta pengkajian hukum. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hukum, maka fungsi hukum Polda Jatim terus berupaya memberikan peningkatan pelayanan di bidang hukum seperti pelayanan konsultasi hukum, diskusi hukum, sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan peraturan kepolisian, penyuluhan hukum, verifikasi naskah kerjasama oleh legal drafter, dan penampingan dan beracara di persidangan. Fungsi hukum Polda Jatim dan jajaran dipimpin oleh Kabitkum Polda Jatim, Kombes Pol Dr. Sugeng Riyadi SIK SHMH yang merupakan lulusan Akpol tahun 1999. Kombes Pol Dr. Sugeng Riyadi SIK SHMH sendiri banyak mengabdikan kedinasannya di bidang reserse di Polda Sumatera Utara sejak tahun 2006 hingga tahun 2020, hingga kemudian menjabat sebagai Kadensel Propambinal di Propam Polri, sebelum akhirnya menjabat sebagai Kabitkum Polda Jatim.
Adapun moto kerja dari Kombes Pol Dr. Sugeng Riyadi SIK SHMH dalam memimpin fungsi hukum dan jajaran Polda Jatim adalah bekerja bersama dan profesional berdasarkan aturan menuju sumber daya manusia unggul. Baik, para hadirin yang kami muliakan, hadirin yang berbahagia, perlu kami informasikan bahwa kegiatan seminar nasional kali ini sekali lagi merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas Wisnuwardana Malang bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur. Berkenaan dengan hal tersebut, acara selanjutnya adalah penyerahan secara simbolik cindramata oleh Bapak Rektor Unida, Profesor Dr. Sukowiyono SHMH dan juga oleh Bapak Dekan Fakultas Hukum yakni Bapak Dr. Bambang Winarno SHMS kepada perwakilan pihak Polda Jawa Timur dan juga narasumber. Berikutnya juga selanjutnya nanti ada penyerahan cindramata dari Bitkum Polda Jatim kepada pihak universitas. Kami persilakan. Baik, pertama-tama penyerahan cindramata dari Bapak Rektor kepada perwakilan Polda Jawa Timur. Kepada para peserta silakan memberikan aplaus. Ya, baik, selanjutnya diikuti oleh penyerahan cindramata dari perwakilan universitas Bapak Dekan Fakultas Hukum kepada narasumber. Baik, selanjutnya diikuti oleh penyerahan cindramata dari tim Bitkum Polda Jatim kepada pihak Universitas Wisnuwardana Malang. Baik, sebelum masuk kepada sesi berikutnya, silakan untuk mulai sesi foto bersama oleh pihak universitas. Sesi foto bersama. Sesi foto bersama kali ini oleh pihak universitas dengan tim Polda Jawa Timur beserta narasumber.
Ditawari narkotika, tegas bilang no. Ditawari narkotika, tegas bilang no. Baik. Selanjutnya sesi foto bersama dengan arahan dari tim Polda Jatim, silakan. Sekali lagi. Oke. Lagi, Pak. Oke. Ditawari narkotika, tegas bilang no. Siapa kita? Unida. Unida, jaya, 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 yes. Sampun ya. Baik, kami ucapkan terima kasih tak terhingga kepada perwakilan Polda Jawa Timur. Kemudian beserta jajarannya kami sampaikan terima kasih juga kepada para narasumber beserta Profesor Dr. Sukowiono. Baik. Hadirin yang saya hormati, kita akan memasuki acara utama yaitu seminar nasional dengan tajuk Upaya Penegakan Hukum Terkait Narkotika dan Psikotropika dalam menciptakan mahasiswa yang unggul dan berprestasi menuju perguruan tinggi bebas narkoba dengan narasumber yakni Bapak AKBP Dr. Sarwo Waskito SSOS SHM MM beserta Bapak Profesor Dr. Andes Widodo SHMH. Acara inti Semnas dan sesi diskusi akan dipandu oleh Ibu Wahyu Hindiawati SHMH selaku moderator. Kepada Ibu Wahyu Hindiawati SHMH sudah maju di podium. Baik, kini saya bacakan biodata beliau. Beliau merupakan dosen dengan jabatan fungsional asisten ahli sekaligus sebagai Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardana Malang. Beliau juga merupakan anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara Jawa Timur, dan juga Dewan Redaksi Jurnal Realism Law Review pada Perkumpulan Sahabat Ilmu Aditya. Beliau kini menempuh pendidikan S3 di Universitas Brawijaya Prodi Ilmu Hukum dengan minat hukum tata negara. Sebelumnya, beliau telah menempuh magister di tahun 2019 pada universitas dan prodi serta kepeminatan yang sama. Sarjana di UM pada tahun 2013 mengambil prodi hukum dan kewarganegaraan, dilanjutkan menempuh sarjana di Universitas Wisnuwardana Prodi Ilmu Hukum, Hukum Tata Negara pada tahun 2017. Kepada Ibu Wahyu Hindiawati SHMH, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Desi Purkawati yang telah mempersilahkan saya bersama dengan narasumber dan telah memberikan kewenangan kepada saya sebagai moderator. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini kita semua mengikuti kegiatan webinar nasional dengan tema upaya penegakan hukum terkait narkotika dan psikotropika dalam menciptakan mahasiswa yang unggul dan berprestasi menuju perguruan tinggi yang bebas narkoba. Namun sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu yang terhormat Profesor Dr. Sukowiono SHMH selaku Rektor Universitas Wisnuwardana Malang dan sekaligus sebagai keynote speaker pada seminar hari ini. Kemudian yang terhormat kepada Bapak Kombes Pol Dr. Sugeng Riyadi SIK SHMH selaku Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur. Yang selanjutnya kami hormati narasumber kita berdua kali ini
yaitu Bapak AKBP Dr. Sarwo Waskito, SOS SHM HUM MM, dan yang kami hormati Profesor Dr. Andes Widodo SHMH, beliau adalah Guru Besar Pidana Prodi Ilmu Hukum dan Magister Ilmu Hukum Universitas Wisnuwardana Malang. Dan tak lupa kami hormati Bapak Ibu Wakil Rektor, Ibu Dr. Niwayan Suarniati SHMPD, Wakil Rektor 1, yang kami hormati Bapak Dr. Suharto SMSEMM, Wakil Rektor 2, kemudian yang kami hormati Bapak Sigit Budi Santoso SHMH, Bapak Wakil Rektor 3. Kemudian yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardana Malang, Bapak Dr. Bambang Winarno SHMS, Bapak Ibu tamu undangan dari jajaran Kepolisian Daerah Jawa Timur, serta hadirin yang berbahagia. Penyalahgunaan narkotika merupakan problem nasional dan internasional. Di Indonesia, permasalahan-permasalahan mengenai penyalahgunaan narkotika cukup memprihatinkan karena didominasi oleh remaja maupun anak-anak hingga dewasa. Untuk mencegahnya, pastinya perlunya adanya kerjasama dari seluruh komponen masyarakat, seperti keluarga, lembaga-lembaga sekolah dari tingkat dasar sampai pada tingkat perguruan tinggi. Nah, selanjutnya bagaimana upaya penegakan narkotika dan psikotropika ya untuk mahasiswa sebagai generasi penerus yang unggul dan berprestasi menuju perguruan tinggi yang bebas narkotika. Telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat berkompeten dalam bidang pidana, lengkap dari ada praktisi dari Polda Jawa Timur, kemudian akademisi dari Wisnuwardana. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Selamat pagi Bapak narasumber. Ya. Salam sehat selalu Bapak. Terima kasih telah hadir dalam kegiatan kita dan telah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan untuk kita semua. Baiklah para hadirin, sebelum acara kita mulai, nah, di sini saya akan membacakan CV dari para narasumber kali ini. Narasumber kita kali ini yang pertama yaitu Bapak AKBP Dr. Sarwo Waskito, SOS SHM HUM MM. Beliau lahir di Surabaya pada tanggal 25 Maret 1967. Riwayat pekerjaan beliau yaitu pertama sebagai Wakil Kepala Kepolisian Resort Mojokerto Kota tahun 2021 sampai 2023. Kemudian menjabat sebagai Kasubdit Sunluhkum Bitkum Polda Jatim di tahun 2023 hingga sekarang. Kemudian riwayat pendidikan dari Bapak Dr. Sarwo Waskito yang pertama strata 1 ditempuh di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Waskita Dharma dengan program studi Ilmu Administrasi Negara, lulus pada tahun 1996. Kemudian strata 1 selanjutnya ditempuh pada Universitas Kartini Surabaya, program studi ilmu hukum, lulus pada tahun 2018. Strata 2 beliau ditempuh di Universitas Muhammadiyah Surakarta, program studi Magister Ilmu Hukum, lulus pada tahun 2003. Baik, CV-nya panjang sekali ya. Baik, kemudian strata 2 ditempuh di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trianandra, program studi Magister Manajemen, lulus pada tahun 2005. Strata 3 ditempuh di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, program studi Ilmu Hukum. Baik, selanjutnya kita simak para hadirin untuk pemaparan materi dari beliau. Kepada beliau kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama dan yang paling utama, sepatutnya kita patut bersyukur di pagi hari yang indah ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan seminar terkait dengan pencegahan narkoba di lingkungan kampus maupun di kalangan generasi Z. Sehingga di dalam presentasi kami fokuskan kepada masyarakat atau generasi Z atau biasa disebut dengan generasi Z. Ternyata saya temui di sini ada yang generasi milenial. Sholawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dan yang kita hormati bersama Bapak Profesor Suko, mohon izin Prof. Yang terhormat pula Bapak Dr. Bambang, beliau adalah ahli di bidang hukum bisnis. Yang terhormat pula rekan-rekan dari Wakil Rektor, mohon maaf yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang terhormat pula narasumber Bapak Profesor Widodo, juga panitia serta lain beserta peserta seminar yang saya hormati dan yang saya banggakan. Tadi di awal pembuka saya sudah mendengarkan beliau dari MC yang cantik menyampaikan pantun. Tidak ada salahnya kalau saya juga akan menyampaikan pantun. Begitu ya kira-kira? Burung gelatik makan sekoteng. Mahasiswanya cantik, mahasiswanya ganteng. Ya, tepuk tangan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri bahwa kami adalah AKBP Sarwo Waskito, jabatan sehari-hari Kasubdit Sunlukum di Bitkum Polda Jatim. Jadi intinya pada bidang hukum Polda Jatim itu tugasnya ada dua. Yang pertama bantuan hukum, contohnya apabila dari pihak kepolisian, purnawirawan maupun keluarganya yang bermasalah itu bisa meminta bantuan hukum, baik dalam bentuk perdata, pra-peradilan, pidana, PT-UN, bisnis dan lain sebagainya. Sedangkan tugas kami yang paling utama yaitu Subdit Sunlukum. Apa Subdit Sunlukum itu? Adalah penyusunan penyuluhan hukum. Contohnya, kami adalah sebagai tim legal drafter dalam pembuatan norma atau hukum, baik dalam peraturan per Kapolres maupun per Kapolda, maupun kami kadang diundang oleh kabupaten maupun provinsi untuk mendampingi proses pembuatan atau penyusunan perundang-undangan.
Yang berikutnya, Universitas Wisnuwardana adalah berposisi atau berbase camp di Malang. Tidak salah kalau kita mengerti makna tentang Malang. Malang disebut juga kota bunga, disebut juga kota pendidikan, disebut juga kota apel. Apa? Disebut juga kota Paris van Java. Dan banyak penyebutan yang lain. Ada juga penyebutan kota militer karena di sini banyaknya markas-markas militer. Yang dulu militer dengan Polri itu menjadi satu, sejak tahun 2000 terpisah menjadi TNI dan Polri. Disebut juga di sini kota sejarah karena di sini pernah berdiri kerajaan yang sangat legenda dan sangat disegani, yaitu Kerajaan Singosari dengan rajanya Tunggul Ametung beserta istrinya Kendedes. Itu sekitar tahun 1222 atau abad ke-13. Selanjutnya kota Malang sendiri berdiri pada tahun 1914, tepatnya 1 April. Sehingga usianya saat ini sekitar 109 tahun. Bicara terkait sejarah, tentunya narkoba juga ada sejarahnya. Narkoba masuk ke Indonesia yaitu pada abad ke-17, tahun 1659, yang saat itu berbentuk opium. Dan yang khususnya saat itu dipakai untuk pengobatan. Dan berkembang lagi masuk pada zaman kolonial Belanda. Tahun 1940, dan pada saat penjajahan Jepang dilarang hal tersebut. Tapi setelah kita merdeka, sekitar tahun 1960 narkoba mulai memasuki lagi wilayah Indonesia. Maka pemerintah membuat peraturan perundang-undangan terkait narkoba, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 mengenai narkoba. Dengan berkembangnya waktu, ada beberapa zat yang belum bisa diakomodir, sehingga ada beberapa zat yang bisa masuk Indonesia menimbulkan khamr atau mabuk tidak bisa dipidana. Muncullah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Itu intinya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Mohon maaf, kami beserta tim ada 8 orang. Tadi yang ikut tampil adalah Kompol Mahmud atau Komisaris Polisi Mahmud dan Komisaris Polisi Dadang. Sedangkan yang ada di dalam sini, silakan berdiri. Ini Inspektur 2 Tati. Silakan berdiri, Bu Tati. Ya. Masih cantik kan? Ya, tepuk tangan dulu. Yang kedua, Penata Indarni. Ya, ini meskipun PNS tapi bergelar sarjana hukum juga. Ya, ini Bu Indarni. Nah, ada lagi satu lagi, ini namanya Bribtu Putu. Ya, silakan berdiri Mbak Putu. Ya, kelihatannya masih kecil tapi anaknya sudah 2. Nah. Dan yang terakhir adalah ini Bribda Misbah. Kebetulan dia juga mahasiswa di sini, tapi belum lulus. Semester berapa, Le? Semester 6 ya, tepuk tangan dulu.
Ya, tampilkan Mas. Ya. Saya nyoba berpantun lagi supaya tidak tegang, dan setelah itu kita yel-yel supaya pagi yang dingin ini kita semangat. Kupu-kupu terbang melayang hinggap di pohon pepaya. Ada salah satu kampus tersohor di Malang, namanya Universitas Wisnuwardana. Ya, lanjut. Next. Ya. Generasi Z adalah disebut dengan generasi yang lahir setelah generasi Y atau generasi milenial yang lahirnya yaitu pada tahun sekitar 1995 dan 2010. Kalau di bawah itu berarti milenial. Kalau saya dengan Pak Dr. Bambang ini namanya kolonial, betul. Karena kita lahirnya setelah zaman Belanda. Ya, lanjut. Narkoba. Narkoba itu kependekan, kepanjangannya narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Pengertian umum yaitu obat, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis atau bukan sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kenapa narkoba itu dilarang? Narkobanya tidak dilarang. Yang dilarang itu penyalahgunaannya. Ya, tepuk tangan yang bisa jawab. Berarti itu polisi yang jawab itu. Kalau enggak polisi berarti calon advokat. Karena kita semua ini akan menjadi APH. Apa APH? Alat penegak hukum. Nanti ada yang akan jadi pengacara, akan menjadi notaris, akan menjadi jaksa, atau sudah jadi polisi, atau akan menjadi pensiunan polisi. Lanjut. Undang-undang narkotika yaitu yang terakhir ada pada nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Yang sudah saya sebutkan tadi, ada 3 golongan. Yang pertama, golongan 1 tidak digunakan dalam pengobatan. Yang kedua, golongan 2 untuk pengobatan. Yang ketiga, juga digunakan dalam pengobatan tapi kadar rendah. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana Pak dengan golongan 4? Golongan 4 yaitu, kalau gampangannya kalau kita pahami saat ini, namanya pil koplo. Sudah tahu ya pil koplo? Jangan-jangan yang belang pilum ini belum pernah. Jadi pil koplo itu masuk golongan 4. Terus di antara 1 sampai 4 itu tentunya ada pidananya. Apabila kita menyalahgunakan barang tersebut. Mungkin ada yang bertanya juga, bagaimana Pak dengan ngelem yang biasa digunakan oleh kaum apa itu? Yang di pinggir-pinggir jalan itu? Ya, pang. Kenapa ngelem kok diamankan oleh anggota Polri atau penegak hukum? Karena dia mengganggu Kamtibmas.
Untuk lemnya bagaimana? Sejauh ini apabila lem diduga mengandung unsur-unsur atau senyawa narkoba, maka akan ada pidananya. Tapi apabila dari ngelem, bahan lem tersebut tidak mengandung unsur narkoba, maka dia mengganggu ketentraman masyarakat. Maka dari itu, yang ngelem diamankan oleh anggota Polri khususnya atau Satpol PP. Lanjut. Mengapa narkoba berbahaya? Jadi narkoba itu menyerang pusat susunan saraf kita. Dan yang pernah saya komunikasikan dengan dokter yang ada di rehabilitasi, kalau susunan saraf kita sudah ada yang rusak, tidak bisa dikembalikan lagi, tidak bisa diobati lagi. Maka dari itu, itulah yang dilarang. Maka dari itu, penggunaannya lah yang harus ada izin dari medis maupun dari dokter. Prinsip obat, tidak ada obat yang buruk, tetapi perilaku dan cara memakai obat tersebut yang buruk. Artinya penggunaannya over. Setiap obat memiliki efek berganda dengan pengertian bahwa cek obat tidak hanya terdapat dalam satu bagian otak, tetapi bagian organ tubuh yang lain. Kita yel-yel dulu. Narkoba? Tangan nih, Rek. Narkoba? Unida? Ya. Jayanya mana? Narkoba? No. Unida? Jaya. Yes. Gitu. Ya, tepuk tangan. Lanjut. Obat menimbulkan ketergantungan atau bahasa Inggrisnya drug dependence. Suatu keadaan psikis terhadap narkoba yang terjadi akibat pemakaian narkoba yang secara terus-menerus dan berlebihan atau menimbulkan ketergantungan. Ada ketergantungan fisik dan ada ketergantungan psikis. Apa itu ketergantungan fisik? Yang menimbulkan rasa sakit bila ada usaha untuk mengurangi atau menghentikan pemakaian obat. Sedangkan ketergantungan psikis yaitu menimbulkan tingkah laku yang kompulsif, suatu keinginan atau dorongan yang tidak tertahankan untuk memakai zat itu. Artinya kita ketagihan. Lanjut. Nah, ini jaringan sindikat narkoba dari negara-negara lain. Indonesia itu banyak dipasok dari Burma, Cina, Malaysia, Eropa, Hong Kong, dan lain sebagainya. Sedangkan jalur-jalurnya yaitu jalur MET. MET itu metafetamin, yaitu jalur yang berwarna merah. Metafetamin itu pada dasarnya yaitu sabu. Yang kedua, jalur metilen dioksidametafetamin atau biasa kita sebut dengan ekstasi, yaitu banyak kita mengimpor atau disuplai dari negara-negara Eropa. Berikutnya ganja, yaitu jalur ocean. Ganja banyak, ganja terbagus yaitu yang ada di Aceh. Aceh itu menurut pendapat ahli bahwa ganjanya kelas 1 daripada yang ada di negara-negara lain. Berikutnya jalur NPS, yaitu New Psychoactive Substance atau biasa kita sebut dengan kokain. Banyak di daratan
China di daratan Amerika Latin. Lanjut. Efek penyalahgunaan zat narkoba. Yang pertama yaitu menimbulkan halusinogen. Halusinogen itu menimbulkan rasa halusinasi yang tinggi. Sehingga dengan lama menggunakannya, berkali-kali menggunakannya, menjadi perasaannya terganggu. Halusinasinya pengen jadi presiden, dia menggunakan ganja, seakan-akan dia jadi presiden. Dan kalau menggunakan ganja, melihat orang jalan aja sudah tertawa, ketawa-ketawa sendiri. Karena dia berhalusinasi. Sedangkan depresan yaitu menurunkan neurotransmisi, yaitu pada alkohol, inhalansia, metadon, opiat, sedatif, hipnotik maupun ganja. Sedangkan stimulan yaitu menaikkan tingkat kewaspadaan di dalam rentang waktu singkat. Contohnya orang kalau menggunakan sabu itu menjadi bisa tidak tidur dalam jangka waktu 2 hari 2 malam karena dipacu jantungnya. Dengan dipacu jantung sehingga dia tidak bisa tidur, sehingga dia tidak ngantuk. Yang menjadi rusak adalah organ-organ yang ada di dalam tubuhnya, dari ginjal, dan dia bisa menimbulkan rasa paranoid atau biasa kita sebut dengan paranoid, biasa kita sebut dengan parno. Lanjut. Efek ganja atau opium yaitu sudah saya sampaikan tadi, berhalusinasi dan euforia yang berlebihan dan menjadi malas sehingga terganggu kejiwaannya. Kalau opium memang jarang terjadi di Indonesia, tidak banyak barang itu yang beredar di Indonesia. Berat badan berkurang. Kenapa bisa menimbulkan AIDS atau HIV? Karena mereka berganti-ganti yang namanya jarum suntik. Padahal secara medis kalau kita ke dokter, jarum suntik pasti baru. Karena dia ketagihan, di situ ada orang 5, dengan jarum suntik itu dia gunakan bersama. Itulah yang bisa menimbulkan yang namanya AIDS atau HIV serta hepatitis B. Next. Sedangkan efek kokain yaitu menyerang kepada jantung, menimbulkan agresif, kecenderungan untuk mudah diajak berkelahi atau tawuran, atau menambah gairah seksual. Lanjut. Bahan adiktif adalah bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis. Nikotin, kafein, alkohol dan inhalansia seperti yang disebutkan tadi. Lanjut. Nah, tahapan penyalahgunaan. Yang pertama yaitu mencoba, ingin tahu, atau sekarang namanya kepo. Ya, rasa kepo yang berlebihan sehingga mencoba. Selanjutnya gaya hidup, sosialita. Selanjutnya melihat situasinya, selanjutnya digunakan, dan yang terakhir ketergantungan. Lanjut. Resistensi psikis pada remaja. Resistensi yaitu sifat menentang, sifat melawan, sifat menghalau, sifat mengkontradiksi, yaitu rasa ingin tahu, protes terhadap orang tua, setia kawan, kelompok, menuntut keadilan, dan kemampuan berpikir secara abstrak. Lanjut.
Dampak narkoba ada 3, yaitu dampak fisik, dampak psikis, dan dampak sosial. Dampak fisik yaitu dengan tertularnya hepatitis B atau C, kanker hati, gagal ginjal, gagal jantung, tertular IMS, HIV, AIDS, kerusakan otak permanen, impoten, overdosis. Sedangkan gangguan psikis yaitu gangguan kepribadian, gangguan mental, dan depresi, paranoid, atau asosial. Asosial itu tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungannya, sulit beradaptasi. Dampak sosial narkoba terjadi disharmoni pada lingkungan, keluarga, sekolah, meningkatnya gangguan keamanan atau tindak kriminalitas, terjadinya hubungan seksual yang cenderung bebas dan berganti-ganti pasangan, meningkatkan tindak kejahatan, pemerkosaan, dan aktivitas prostitusi, meningkatkan kecelakaan, serta meningkatkan tindak pidana peredaran narkoba. Lanjut. Ada beberapa tahap rehabilitasi. Ada 3 tahapan. Yang pertama rehabilitasi medis, yang kedua rehabilitasi non medis, yang ketiga bina lanjut. Apabila dari keluarga kita ada yang sekiranya kita ketahui dia menggunakan narkoba, sebelum dilakukan tindakan hukum atau dilakukan upaya paksa oleh anggota Polri, bisa dilakukan yang namanya rehabilitasi. Maka dengan rehabilitasi tersebut akan menggugurkan pidananya. Tapi jika dia pada saat menggunakan selanjutnya tertangkap oleh anggota Polri dengan bentuk upaya paksa, maka akan ada proses hukum. Jadi apabila keluarganya sekiranya ada yang terkena, segeralah melapor kepada BNN setempat atau kepolisian setempat supaya dilakukan rehabilitasi, sehingga dia supaya tidak terkena proses hukum pidana. Lanjut. Prinsip rehabilitasi yaitu keberhasilan ditentukan oleh kemauan keras penderita, memerlukan waktu panjang, fasilitas dan obat memadai, tenaga profesional yang kompeten melibatkan berbagai profesi, memerlukan dukungan perhatian keluarga dan orang tua. Sampai sekarang tidak ada satupun modalitas perawatan dan pemulihan yang terbukti paling efektif. Kerusakan pada susunan pusat saraf atau saraf pusat yang tidak bisa dipulihkan seperti sedia kala. Seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa apabila saraf-sarafnya sudah rusak atau sudah putus, maka tidak bisa dikembalikan seperti sedia kala. Lanjut. Undang-undang narkoba yaitu pada pidananya pada pasal 112 ayat 1 dan 2. Yang pertama 112 ayat 1, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan golongan narkoba 1 bukan tanaman dipidana penjara 4 tahun. Intinya pada pasal 112 yaitu pengguna, pada pasal 114 yaitu pengedar. Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, jadi perantara dalam hal jual beli, menukar dan menyerahkan narkoba golongan 1 dipidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun. Lanjut. Saat ini kita sudah tahu semua bahwa sudah ada KUHP nasional. Betul?
KUHP nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang sudah disahkan oleh Bapak Presiden pada tanggal 2 Januari 2023. Disahkan. Untuk pemberlakuannya yaitu pada tanggal 2 Januari 2026. Sehingga ada tenggang waktu sekitar 3 tahun untuk menyesuaikan atau beradaptasi dengan KUHP yang baru. Kita ke depan akan melaksanakan sosialisasi tentang KUHP yang baru. Tapi intinya narkoba sudah masuk di dalam KUHP yang baru atau KUHP nasional, tepatnya di pasal 609, 609 dan sampai dengan 611. KUHP yang baru ada beberapa pidana khusus yang dimasukkan di situ. Ada TPPU, tindak pidana pencucian uang atau money laundry, ada terorisme, undang-undang terorisme juga dimasukkan di situ. Mengapa undang-undang yang bersifat khusus dimasukkan ke umum? Karena seperti ada pada KUHP yang lama, pasal 310 dan 311, yaitu tentang ujaran kebencian yang bersifat tulisan maupun lesan. Sedangkan pada Undang-Undang ITE yaitu bersifat melalui gadget atau melalui jaringan-jaringan internet. Baik Bapak, untuk waktunya kurang 10 menit lagi. Oke. Lanjut. Ini masih dalam pasal 610 yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, setiap orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor dan atau menyalurkan narkotika golongan 1 dipidana 5 tahun, narkotika golongan 2 4 tahun, narkotika golongan 3 tahun. Sedangkan untuk perbuatannya yaitu narkotika golongan 1 dalam bentuk beratnya melebihi 1 kg. Lanjut. Narkoba menurut agama, mohon maaf untuk yang beragama non-muslim, khususnya ini yang beragama muslim, dan menghalalkan bagi mereka segala hal yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala hal yang buruk. Surat Al-A'raf ayat 157. Sedangkan dari pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa memakan atau menghisap ganja yang keras ini terhukum haram. Ia termasuk seburuk-buruknya benda kotor yang diharamkan. Sama saja hukumnya sedikit atau banyak, tetapi menghisap dalam jumlah banyak dan memabukkan adalah haram menurut kesepakatan kaum muslim. Barang siapa yang menganggap bahwa ganja halal, maka dia termasuk kafir dan diharuskan bertobat. Lanjut. Kenali Tuhanmu, petakan potensi dirimu, lingkungan, cari ilmu dan pengetahuan, kembangkan kreativitas positif dan manfaat bagi sesama. Katakan tidak pada narkoba. Lanjut. Nah, kita semua mungkin beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu kita sudah ketahui bersama bahwa ada narkoba di dalam kampus seperti yang disampaikan oleh Bapak Dekan, Dr. Bambang. Salah satu universitas di Makassar menyimpan bahkan dia memperjualbelikan, tapi penyimpanannya di dalam kampus. Penyimpanannya di dalam kampus. Ini kan sindikat dan sangat nanti memalukan bagi universitas. Tapi saya yakin di Unida ini tidak ada. Betul? Ya, tepuk tangan. Narkoba?
Unida? Lanjut. Lah ini, kalau pakai narkoba nggak bahaya ta? Nah ini, tentunya sangat berbahaya bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi orang lain. Di samping dilarang secara agama, dilarang secara hukum, dan dilarang secara sosial maupun dari sudut pandang yang lain. Sebelum saya tutup, saya akan berpantun lagi. Cakepnya yang agak keras, ya, supaya yang memantun ini juga lebih semangat. Betul? Jalan-jalan ke Kota Malang. Malam hari bertebaran bintang. Siang malam hatiku bimbang. Karena adinda seorang. Burung nuri di atas pohon. Cukup sampai di sini dan matur sembah nuwun. Mohon maaf, saya mohon izin untuk mengambil alih sebentar. Terima kasih pada Bapak AKBP Dr. Sarwo Waskito untuk pemaparan materinya. Mohon maaf, saya sampaikan kepada Bapak Rektor, kepada Wakil Rektor, Ibu dan Bapak, serta Bapak Dekan, jika ada tugas yang masih perlu dilaksanakan di luar, monggo tanpa mengurangi hormat bisa meninggalkan tempat. Oke. Silakan Bapak. Terima kasih Bapak Rektor dan Bapak Ibu Wakil Rektor. Siap, deh. Baik, acara dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Wahyu. Baik, terima kasih MC Ibu Desi Proklawasti. Terima kasih disampaikan kepada Bapak AKBP Dr. Sarwo Waskito, SOS, SH, MHUM, MM. Materinya sangat luar biasa pada pagi hari ini. Kita aplaus buat beliau. Dan banyak pantunnya juga ternyata. Baik, rekan-rekan, untuk sesi pertanyaan kita buka setelah narasumber yang kedua memaparkan materinya ya. Saya juga ingin yel-yel ya, supaya tidak tegang seperti itu. Baik, ini tadi disingkat oleh Bapak Dr. Sarwo Waskito. Kalau saya bilang narkoba no, kemudian Unida jaya 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 yes. Baik, kita mulai. Narkoba Unida. Baik, terima kasih. Baik, menginjak acara berikutnya yaitu pemaparan materi dari narasumber yang sangat luar biasa. Selanjutnya, untuk itu saya membacakan CV beliau terlebih dahulu, yaitu Profesor Dr. DRS Widodo SHMH. Beliau lahir di Blitar 10 Januari 1967. Beliau merupakan guru besar bidang pidana Universitas Wisnuwardana Malang. Kemudian riwayat pendidikan beliau dari SD sampai SMA ditempuh di Kesamben ya, di Ulingi Blitar. Beliau asli Blitar sama dengan saya.
Kemudian S1 Program Studi Pendidikan Moral dan Kewarganegaraan PMP dan KN IKIP Malang atau sekarang disebut dengan Universitas Negeri Malang, lulus pada tahun 1990. S1 Program Studi Ilmu Hukum ditempuh di Universitas Wisnuwardana Malang, lulus pada tahun 1995. S2 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya, lulus tahun 2001. Kemudian S3 beliau ditempuh di Universitas Brawijaya, program studi ilmu hukum, lulus pada tahun 2006. Beliau selain aktif mengajar di Universitas Wisnuwardana Malang, juga aktif mengajar di Universitas Brawijaya sejak tahun 2008 hingga sekarang. Selanjutnya untuk kegiatan beliau selain mengajar, yaitu beliau juga menjadi asesor sertifikasi baik guru dan dosen ya. Kemudian juga sebagai anggota Dewan Riset DRD Kabupaten Daerah sejak tahun 2012 hingga 2019. Kemudian menjadi wakil ketua sekaligus anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Malang sejak 2012 hingga 2019. Kemudian juga sebagai narasumber di berbagai pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, komisi pemilihan umum, panitia pengawas pemilihan umum, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota. Kemudian juga beliau sebagai mitra bestari, sebagai penyunting dan penyunting tamu pada jurnal ilmiah di Universitas Wisnuwardana Malang, kemudian juga di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, kemudian di Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, dan juga Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun. Beliau juga sangat produktif sekali dalam penulisan buku yang diterbitkan secara nasional yang ber-ISBN ya. Di sini ada banyak buku beliau, tidak akan saya sebutkan satu persatu. Bahwasanya mahasiswa pasti sudah memiliki buku dari beliau semua karena mahasiswa pasti diajar oleh Prof. Widodo. Nah, dalam penulisan buku beliau juga sebagai pemenang hibah penulisan buku teks Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2009 dan juga sebagai pemenang penulisan buku ajar Kementerian Pendidikan Nasional di tahun 2013. Dan yang terakhir, pengalaman beliau di bidang penelitian ya. Di situ beliau pada tahun 2008, 2015, 2021 ya melakukan penelitian, dan di sini didanai oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Kemenristek Riset dan Teknologi Pendidikan ya. Sangat luar biasa sekali dari perjalanan karir beliau. Semoga kita bisa meneladani dan mengikuti jejak kedua narasumber kita yang hebat kali ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya beri kesempatan selama 25 menit untuk memaparkan materinya kepada yang terhormat Profesor Dr. Andes Widodo, SHMH. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Dr. Haji Bambang Winarno. Yang saya hormati Ibu Ketua Program Studi yang sekarang berperan sebagai moderator, Ibu Wahyu Indiawati SPD SHMH. Yang saya hormati Bapak AKBP Dr. Sarwo Waskito SHMBUM MM, dan yang saya hormati para mahasiswa sekalian. Alhamdulillah,
Saya ini alhamdulillahnya berkali-kali. Yang pertama, alhamdulillah karena saya dilibatkan dalam seminar ini. Terima kasih kepada panitia. Kemudian yang kedua, alhamdulillah saya juga sehat. Yang ketiga, alhamdulillah guru-guru saya, dosen-dosen saya beberapa sudah meninggalkan tempat, jadi gemeternya sudah agak terkurangi, tinggal beliau aja guru ini. Pak Dr. Bambang Winarno ini adalah dosen saya di Fakultas Hukum. Ya. Jadi gemeternya sudah agak terkurangi gitu. Kalau tadi Prof. Suko itu dosen saya sejak di S1 di IKIP Malang, Fakultas Hukum, sampai dengan di Universitas Brawijaya. Baik, saya akan memulai membicarakan berkaitan dengan narkotika ini, tapi sisinya dari sisi optimalisasi fungsi pemangku kepentingan di perguruan tinggi dalam pencegahan keterlibatan mahasiswa dalam tindak pidana yang terkait dengan narkotika. Mahasiswa yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa saya memilih diksi tentang tindak pidana yang terkait dengan narkotika, itu saya tidak menunjukkan pada pengguna, tapi saya menunjukkan pada pengedar, pemilik, kemudian juga produsen, dan apa saja yang terkait dengan tindak pidana narkotika. Kemudian timbul satu pertanyaan, apakah mungkin di dalam kampus itu kemudian ada terjadi peredaran narkotika ilegal? Ya mungkin ya. Tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Dr. Sarwo tadi kan jelas itu di Universitas Negeri Makassar ya, sebagaimana juga disampaikan oleh Pak Dr. Bambang tadi, itu terjadi disimpan di brankas. Tapi itu tidak ada keterlibatan sama sekali dari pihak kampus karena yang melakukan adalah mahasiswa yang sudah di drop out. Ya, jadi mahasiswa yang sudah di drop out. Pertanyaannya kan begini, kenapa di DO kok bisa masuk? Prediksi saya, mahasiswa tersebut tadinya adalah mahasiswa aktivis. Ya, biasanya kalau mahasiswa aktivis itu lebih lama tinggal di kampus, temannya pulang belum pulang, dipikir dia itu masih mahasiswa aktif karena kan nggak ada tulisannya DO gitu ya. Seperti teman-teman mahasiswa itu nggak ada tulisannya semester 6, semester 4, semester 2 kan nggak ada. Nah, jadi memungkinkan untuk itu. Makanya saya melihat bahwa tindak pidana narkotika itu memang satu tindak pidana yang harus kita waspadai. Tadi sudah disampaikan, orang menggunakan narkotika itu enggak apa-apa. Orang mengedarkan narkotika juga enggak apa-apa, orang membawa narkotika psikotropika juga tidak apa-apa. Yang apa-apa itu ketika ilegal. Orang mau melakukan satu operasi di fasilitas layanan kesehatan itu kadang kan juga bawa obat bius itu kan ya. Tapi karena legal enggak soal. Kemudian ketika ada sopir kemudian membawa obat-obat sediaan farmasi yang akan dikirimkan di beberapa layanan kesehatan itu kan ada juga yang kaitannya dengan itu. Baik, saya ingin mengemukakan satu data 10 tahun terakhir ya, yang berkaitan dengan narkotika di lingkungan kampus. Yang pertama itu adalah tahun 2012, mahasiswa UMI ditangkap karena kasus narkoba. Tahun 2013 juga iya. Kemudian pada tahun 2014 ada 8 dari Universitas Pancasila. Kemudian tahun 2015 itu dari mahasiswa Syekh Kuala, ya 100 orang ya, sekitar 100 orang itu dites pada saat tes urin itu ternyata mengandung narkotika. Tapi di sana tidak langsung kemudian dikeluarkan atau diambil tindakan dulu, diberi waktu beberapa saat, kemudian nanti ada tes lagi. Kalau memang sudah dalam waktu beberapa kali kesempatan tetap saja kemudian akan ada tindakan administratif dari kampus. Kemudian tahun 2017 jajaran Polres Malang Kota ya, yang dekat ini ya, ada 7 mahasiswa yang terlibat dalam penggunaan dan peredaran narkotika. Tahun 2019
Di Universitas Islam Riau juga begitu. Kemudian tahun 2021 14 mahasiswa Universitas Sumatera Utara, tahun 2003 mahasiswa di Bengkalis juga begitu. Kemudian juga di Malang juga begitu. Kemudian juga di Makassar. Kemudian yang terakhir itu adalah kasus di Polresta Malang berhasil menangkap 3 mahasiswa terlibat dalam sindikat peredaran. Ya, sindikat peredaran yaitu Roden Audi, Dimas Pramastyo, dan Brian Sen. Nah, ini membuktikan bahwa yang dalam tanda kutip oknum mahasiswa yang terlibat itu bukan hanya sebagai pengguna secara ilegal, tetapi dia juga terlibat di dalam perdagangan. Artinya ketika kita melihat itu sebagai sesuatu penyakit dalam tanda kutip, berarti ya cukup serius gitu ya. Berarti cukup serius, makanya perlu ada segera penanganannya. Karena fungsi dari pemangku kepentingan di perguruan tinggi itu harus maju awal terlebih dahulu untuk menjadi benteng yang pertama yang menjelaskan, kemudian yang mensosialisasi, dan juga yang memberikan satu konsep bahwa narkoba itu berbahaya. Bahayanya, modusnya, dan sebagainya tadi oleh Bapak Dr. Sarwo sudah disampaikan. Saya akan mencoba untuk melihat bahwa apa yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi. Pemangku kepentingannya itu banyak. Kalau di perguruan tinggi itu, kalau bentuknya universitas itu ada rektorat, kemudian ada dekanat, kemudian juga ada kaprodi, kemudian juga ada dosen, kemudian juga UKM dan lain sebagainya. Semua memang harus dilakukan secara simultan, melakukan satu pemberantasan tentang tindak pidana narkotika. Sebagaimana biasa, kalau seorang akademisi itu berbicara biasanya cenderung menggunakan teori. Dengan harapan apa? Dengan harapan kalau menggunakan teori itu didasarkan pada satu basis penelitian. Nah, teori yang saya gunakan untuk mengkaji mengenai apa saja yang bisa dilakukan itu adalah the broken windows theory. Jadi kalau diterjemahkan itu adalah teori jendela pecah. Jadi prosesnya itu begini. Jadi penelitian ini sudah dilakukan oleh para peneliti di bidang psikologi awalnya. Kemudian dilakukan juga oleh bidang kriminologi, kemudian diuji coba bertahun-tahun dan ternyata dapat digunakan sebagai alat. Sekali lagi saya enggak mengatakan bahwa teori ini adalah teori terbaik, karena semua teori itu mempunyai sisi baiknya dan juga ada sisi kekurangannya. Tergantung dari teori itu diciptakan oleh siapa, pada saat kapan digunakan untuk siapa. Nah, jadi gambarannya itu ketika ada suatu jendela pecah, kemudian juga sampah berserakan, kemudian juga terjadi orang yang lalu lalang tidak karuan tujuannya, ditambah lagi grafiti juga banyak, kemudian ditambah lagi dengan orang duduk-duduk yang tidak jelas tujuannya. Ini akan menimbulkan satu ketidaknyamanan publik. Ketika publik itu tidak nyaman, berarti publik sudah tidak mau peduli pada kondisi jendela pecah itu. Ketika jendela pecah itu dibiarkan, akibatnya kejahatan yang lebih serius dari sekedar jendela pecah maka akan terjadi. Nah, jadi prosesnya itu begitu. Ketika kekacauan di masyarakat itu terjadi yang dimetamorfosiskan dengan jendela pecah, kemudian tidak segera diperbaiki, polisi tidak segera melakukan satu tindakan pemolisian, kemudian pihak universitas atau perguruan tinggi tidak segera melakukan suatu upaya pencegahan, maka tindak pidana yang lebih serius akan terjadi. Jadi logikanya begitu. Ketika teori ini dibalik, maka pertanyaannya bagaimana caranya agar tindak pidana yang terkait dengan narkotika ini tidak terjadi di kampus. Berarti jendela pecahnya harus diperbaiki, lingkungannya harus dijaga, kemudian jika terjadi satu pelanggaran sekecil mungkin itu harus diselesaikan. Jadi pengertian pemolisian di dalam konsep ini bukan semuanya dilaporkan ke polisi,
tetapi diselesaikan berdasarkan kontrol. Karena sekarang pun tidak setiap tindak pidana itu harus diselesaikan melalui jalur hukum pidana. Kan ada berbagai langkah yang disebut dengan restoratif justice. Meskipun restoratif justice antara di kepolisian, kemudian di kejaksaan dan di pengadilan itu versinya agak berbeda. Kenapa berbeda? Ya karena tingkatannya berbeda. Tapi intinya penyelesaian di luar pengadilan itu untuk tindak pidana tertentu jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan semuanya harus diselesaikan melalui peradilan pidana. Nah, kemudian tantangan yang harus kita hadapi sekarang ini di dunia kita tidak bisa memungkiri bahwa informasi itu sangat banyak ya, dan rasanya nggak mungkin disaring. Saya tadi barusan mendengarkan satu informasi dari BSSN, jadi Badan Siber dan Sandi Negara itu menyampaikan bahwa ada kemungkinan bahwa data di Indonesia sekarang diserang oleh cracker lagi. Ya, barusan saya berangkat tadi. Kemudian timbul satu pertanyaan, apakah nggak bisa disaring? Ya memang data itu sulitnya kan begitu. Data itu sulit untuk disaring. Ketika mungkin bisa disaring, itu yang disaring itu hanya tampilannya. Kalau mungkin pesan kita WA ke teman bisa dihapus, yang bisa dihapus itu kan hanya tampilannya saja. Datanya nggak pernah bisa hilang karena masih bisa dibuka lagi, ya melalui penggunaan teknologi tertentu. Banyak anggota masyarakat negara sedang berkembang itu berempati, ya, bersimpati kepada tokoh negara maju yang dia itu kadangkala juga pengguna dari narkotika. Dan sekarang ini saya bisa menunjukkan, saya kemarin itu melihat ada beberapa negara yang melegalkan ganja. Jadi memang legal itu ya, jadi tidak dianggap sebagai satu kejahatan ya. Jadi misalnya di Thailand, Amerika Serikat, di beberapa negara bagian ya, Meksiko, Kanada, Jerman, Australia, Argentina, Peru, Ekuador, Afrika Selatan, Spanyol ya, Uruguay, kemudian di Siprus ya. Dan mereka itu mungkin juga loh datang di Indonesia untuk studi, mahasiswa yang biasanya di sana itu mahasiswa penggunaan, kemudian di sini itu tidak menggunakan, mungkin kan kaget. Akhirnya kaget, terus gimana caranya? Orang itu kalau nggak punya cara biasanya untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu itu cerdas mendadak gitu ya. Ketika cerdas mendadak memanfaatkan orang lain dengan harapan dia tetap bisa menggunakan, dan itu menular ya. Artinya menular itu bukan seperti penularan secara biologis, tidak. Menular itu akhirnya dapat dipelajari. Dalam kriminologi kan ada suatu teori yang namanya teori asosiasi diferensial, bahwa kejahatan itu tidak diturunkan, tapi kejahatan itu dipelajari. Dipelajari dari siapa? Dari kelompok intim dengan komunikasi yang lebih sering. Kejahatan itu teknisnya, caranya, semuanya dapat dipelajari. Ini akan menjadi satu hal yang kurang bagus apabila kita kaitkan dengan kondisi tantangan yang seperti itu. Nah, kemudian peluangnya apa? Nah, ini dia. Jadi peluangnya kalau kita melihat ini bahwa rektorat, jadi pimpinan perguruan tinggi dan juga dekanat dan lain sebagainya itu perlu mengadakan satu kerjasama. Ya. Kerjasama dengan siapa? Melakukan satu kerjasama dengan instansi yang terkait ya. Dan alhamdulillah Universitas Wisnuwardana itu sejak tahun 2013 ya, sejak tahun 2013 itu oleh BNN sudah dinyatakan sebagai kampus bebas dari narkoba. Mohon tepuk tangan untuk Universitas Wisnuwardana. Nah, kemudian ada lagi aliansi model aliansi sukarelawan anti narkotika, dan juga alhamdulillah Universitas Wisnuwardana termasuk salah satu pelopor yang membidani untuk pembentukan aliansi masyarakat kampus anti narkotika tahun 2014. Sekali lagi mohon tepuk tangan. Nah, ini adalah bagian yang nyata yang bisa ditampilkan oleh banyak universitas, dan Universitas Wisnuwardana sudah menunjukkan bahwa itu nyata. Nanti kalau mungkin ya teman-teman mahasiswa
Nanti kalau pas gondor, nanti di parkir depan itu bisa agak menoleh gitu ya. Di situ ada plakat dari BNN warnanya putih, itu sampai sekarang tulisannya masih ada. Itu membuktikan bahwa kita memang kampus teladan dalam rangka untuk pencegahan tindak pidana yang terkait dengan narkotika. Nah, kemudian ketika kita menghadapi situasi yang tidak terlalu gampang itu, yang bisa dilakukan oleh para pemangku kepentingan yang lain, tentu kalau terjadi satu pelanggaran ringan ya, pelanggaran ringan itu berkaitan dengan misalnya mahasiswa, mohon maaf ini mahasiswa tertentu, itu kadangkala kalau misalnya memenuhi syarat administrasi keuangan itu kadang ada yang telat. Ya, ada yang telat ini ya. Ketika ada yang telat ini secara kriminologi patut dipertanyakan kenapa ini telat. Jangan-jangan uang yang sudah dimiliki yang harusnya digunakan untuk memenuhi administrasi keuangan digunakan yang lain, khususnya di dalam kaitannya dengan narkotika. Jadi biasanya seorang kriminolog itu melihat sesuatu itu adalah dalam konteksnya, bukan hanya dalam kata-katanya saja. Kan kata orang bijak itu kan begini, satu kata akan memiliki suatu arti manakala ada di dalam konteks. Kalau tidak ada di dalam konteks malah nggak memiliki arti, ya kan? Ada orang bicara begini, aku suka punyamu. Tapi nggak ada konteksnya sama sekali, diterjemahkan sulit itu apanya. Tetapi ketika ya, ada orang menggunakan sepeda motornya itu bagus. Kemudian aku suka punyamu, berarti yang disukai adalah sepeda motor, karena ngobrol sejak awalnya itu adalah sepeda motor. Begitu juga dengan konteks narkotika ini. Karena konteksnya itu adalah uang, maka ketika terjadi satu keterlambatan atau mungkin ada beberapa masalah, itu perlu diketahui. Ini terutama mahasiswa-mahasiswa yang diberi beasiswa oleh orang tuanya. Kalau diberi beasiswa mandiri ya lain lagi gitu. Nah, kemudian juga berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran. Makanya saya membuat satu uraian ketika misalnya di dalam kampus itu maka perlu ada satu pembatasan jam kunjung. Pembatasan jam kunjung. Jadi misalnya untuk malam hari itu sampai dengan jam berapa itu memang harus mahasiswa steril, tidak ada di dalam kampus. Khawatirnya apa? Ya mecahkan kaca lagi. Khawatirnya kan mecahkan kaca lagi. Kemudian membuat grafiti, itu kan metamorfosis gitu kan ya. Sesungguhnya nanti jangan-jangan melakukan satu pelanggaran ringan, dan pelanggaran ringan itu jika dibiarkan, maka oleh penjahat itu dianggap, oh itu aja jendelanya itu pecah, itu kotor, orang-orang nggak peduli, maka penjahat akan melakukan, berarti aman untuk melakukan satu kejahatan. Kan terjemahannya kan begitu, karena ketika masyarakat itu tidak terkendali, maka menganggap bahwa ikatan sosial itu semakin renggang. Nah, kemudian yang terakhir perlu saya tegaskan bahwa untuk mendapatkan satu peluang semuanya ini pihak perguruan tinggi ya, perguruan tinggi itu ada 6 jenis ya, perguruan tinggi itu ada 6 jenis ya. Ada universitas, kemudian ada sekolah tinggi, kemudian juga ada akademi ya, kemudian ada akademi komunitas, kemudian juga ada institut, kemudian juga ada politeknik ya. Jadi undang-undang yang baru ini kalau dulu aja 5, sekarang undang-undang yang tahun 2012 itu ada yang namanya akademi komunitas. Itu memang harus mencari cara solusi bersama-sama dengan para pemangku kepentingan di luar kampus. Kemudian yang perlu juga saya sampaikan, kalau teman-teman mahasiswa nanti kepingin membaca uraian saya lengkap dengan ini, insya Allah nanti bulan Oktober tulisan saya ini akan dimuat di jurnal hukum Maksigama, Universitas Wisnu Wardana Fakultas Hukum. Nanti bisa dari staf fakultas nanti bisa nge-share ke masing-masing mahasiswa sehingga apa yang saya sampaikan nanti dapat dibaca. Ya,
Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Profesor Dr. DRS Widodo SHMH atas materinya. Baik, tak terasa kita telah di penghujung waktu. Kiranya Bapak para narasumber bisa memberikan closing statement pada acara seminar nasional hari ini. Mungkin bisa dimulai dari Prof. Widodo terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Apa yang kita sudah bicarakan pada kesempatan hari ini sebenarnya melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika di lingkungan perguruan tinggi itu sulit-sulit gampang. Kalau sulit dikatakan 2 kali itu berarti sulitnya betulan. Kalau gampangnya cuma sekali itu artinya ada upaya untuk ke sana. Itu bisa dilakukan dengan cara bekerja sama, melakukan tindakan preemptif, preventif, dan represif. Tindakan preemptif itu adalah menghilangkan niat orang melakukan tindak pidana yang terkait dengan narkoba. Tindakan preventif itu antara lain adalah melakukan satu pengawasan sebagaimana teori jendela pecah tadi. Sedangkan tindakan represif dilakukan dengan bekerja sama dengan penegak hukum, baik dengan BNN maupun dengan Polri. Tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa usaha yang dilakukan itu tidak boleh berhenti. Begitu juga apa yang dilakukan harus terprogram. Karena gerakan-gerakan penyalahgunaan narkotika itu juga dilakukan secara terstruktur oleh beberapa pihak. Dan kita melawannya pun juga harus dengan struktur. Terima kasih. Terima kasih, saya menindaklanjuti yang disampaikan oleh Prof. Widodo. Apa yang kita lakukan saat ini adalah tindakan preemptif. Dan closingnya adalah katakan tidak pada narkoba. Kita sudah mengucapkan berkali-kali dengan narkoba, narkoba, narkoba. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita aplaus untuk narasumber kita hari ini. Baik, terima kasih. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya tutup, saya ingin mendengarkan jaziel lagi ya, biar semangat ya. Saya sebut narkotika, no, Unida, Jaya, 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 yes. Baik, narkotika, Unida, Jaya. Baik, terima kasih para narasumber. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dalam memandu acara webinar nasional hari ini. Saya akhiri, akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya acara saya serahkan sepenuhnya kepada MC Ibu Desi Proklamati. Baik, terima kasih. Hadirin sekalian, mari kita berikan aplaus sekali lagi yang meriah kepada para narasumber dan moderator. Terima kasih kami sampaikan atas informasi dan ilmu yang diberikan dan semoga itu bermanfaat bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, sebelum rangkaian acara kami tutup, izinkan saya membacakan sebuah puisi penutup perjumpaan. Pemuda bangsa, pantang narkotika. Pemuda bangsa harus bangga dengan perangai kesatria, selamatkan diri sejak dini, kesiaan pengaruh buruk narkotika. Jangan terhambur harta untuk peristiwa yang murka adanya. Engkau, pemuda bangsa, hidup bahagia dan dalam naungan kesucian cinta. Bukan tersuramkan dengan dosa kepuasan narkotika. Berpikirlah jernih, jalani usaha dengan berdoa pantang menyerah. Wahai pemuda, bangun hidupmu sebelum dijemput masa tua. Gunakanlah pikiran sehat untuk menyusuri kesuksesan nyata. Bukan pemuda yang enggan bercita-cita lalu menghamburkan harta. Pemuda hebat, jauhi narkotika yang mengandung tipu daya. Bangunlah istana kebaikan bertahta di kota di mana saja. Bukannya menjadi pemuda yang dilumpuhkan oleh narkotika.
Baik, terima kasih. Akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Saya Desi Proklawati SSMPD selaku pembawa acara mewakili seluruh panitia pada acara seminar nasional hari ini memohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dalam acara ini. Marilah kita menutup acara dengan bacaan doa dalam hati sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga acara yang baru kita selesaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Pesan dari kami, jauhilah narkotika karena narkotika merusak generasi bangsa. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Selamat datang di kampus Universitas Wisnuwardana Malang. Sivitas Akademik Universitas Wisnuwardana Malang mengantarkan mahasiswa ke berbagai fakultas pilihan. Unida Malang menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul, kreatif, inovatif, siap menjadikan cendekiawan yang berakhlak mulia, mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidangnya. Unida Malang mampu bersaing di era global. Menciptakan sumber daya manusia yang mandiri. Banyak inspirasi selama saya kuliah di Unida Malang. Daftarkan segera melalui jalur reguler, jalur PMDK, jalur beasiswa, jalur prestasi. Raih sukses bersama Unida Malang. Universitas Wisnuwardana Malang, develop you to be the best.